dan senantiasa dihaturkan dan dihadiahkan kepada roh dan jiwa junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak lanjutin dari ta'lim kemarin terakhir dalam kitab Al-Fawaid Muhtaram yaitu tentang zikrul masjid, ya, membahas tentang masjid, ya, surah. Amin. Masajid binahwi qiraatil Qur'ani nawwarallahu qabrahu au makna hadza makna Anas ibn Malik Anas ibn Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu inni la'ahumu bi'adabi khalqi wa idza nazartu ila umari buyuti wa mutahabbaiti baini mutahabbina fiya wa mustawfirina bil ashari asrifu anhumul azab. Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul masjid, berasal tentang masjid. Nah, masjid, ya, saat ini masjid yang kita ketahui adalah dia tempat ibadahnya orang Islam, pastinya tempat ibadahnya orang Islam, ya. Maka bukan tadi berarti kemudian hanya masjidlah kemudian bisa dilakukan ibadahnya orang Islam itu menjadi sah. Ya, orang Islam boleh beribadah di mana saja. Ya, di situ sebagai syiar, ya, syiar tempat ibadahnya orang Islam, orang muslimin. Tapi orang Islam, ya, boleh saja beribadah di mana saja yang dia kehendaki. Dalam sabda Nabi SAW, "Wajulilatil ardu liyal masjidan." Ya, ada berapa hal yang dikhususkan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan para wali Nabi yang terdahulu. Ada 5 dalam hadis. Dan acaranya mulai iman. Ya, termasuk juga wajulilatil ardu liyal masjidan. Dan dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid. Jadi mana saja mau ibadah boleh, ya, mana saja mau ibadah tetap sah, ya, mau sholat di sini di masjid, di tanah lapang, di hutan tetap sah, ya, yang penting sholat, ya. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu yang disebutkan tempat ibadahnya hanya khusus itu. Ketika di situ dibangun beribadah, maka nggak boleh dia ibadah di tempat yang lain. Ya, jadi kalau dia perjalanan jauh, dia jalan dengan perjalanan jauh, ya. Dan ketika sudah masuknya waktu ibadah, maka dia wajib untuk hadir datang di tempat tersebut, di tempat ibadah yang khusus itu. Gak boleh kemudian dia ibadah di tempat yang lain. Ya, nah kalau umat Nabi Muhammad SAW di mana saja boleh ibadah. Ya, maka nggak ada alasan kemudian, ya, kenapa nggak sholat? Nggak ada masjid di sini, nggak alasan. Ya, kenapa nggak sholat? Jauh kali masjid dari sini, nggak alasan. Karena ya nggak ada sahnya sholat adalah harus sholat di masjid yang ada. Tapi jadi syiar, di situ jadi syiar. Ya, maka syiar tempat ibadah. Maka termasuk daerah yang dikuasai sama setan adalah daerah yang tidak ada masjidnya. Daerah tidak ada masjidnya itu dikuasai oleh setan. Ya, tapi daerah yang ada masjidnya, maka daerah tersebut dia dikuasai oleh setan. Karena apa? Masih berkumandang adzan di situ.
masih berkumandang azan. Ya, maka kumandang azan itu meskipun kumandang azan itu bukan hanya khusus di masjid, bukan, di mana saja boleh dikumandangkan azan. Ya, tapi menjadi syiar utama adalah azan itu diperkumandang di menara-menara masjid. Ya, ada. Beliau disebutkan tentang ya pembahasan tentang masjid. Ya, bahkan ada sabda Nabi SAW, man idza ra'aitum ahadan, apabila idza ra'aita ahadan, kalau kau melihat seseorang ya ya'ta ila masjid, dia bolak-balik ke masjid, fasjudu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwasanya dia orang beriman. Tanda imannya seseorang adalah tergantung berapa banyak dan berapa kuat dia bolak-balik ke masjid. Berarti dia beriman. Ya, itu sabda Nabi. Jadi cara Nabi sudah memberikan beritahu siapa sih kriteria, siapa sih tanda-tanda, bagaimana sih tanda-tanda orang yang punya iman itu. Ya, Nabi sebutkan di antaranya orang yang suka bolak-balik ke masjid. Gitu ya. Ada. Ya, bahkan disebutkan dari sabda Nabi, basyiril masyadina bitulami binuritam yaumal qiyamah. Ya, berikan kabar gembira pada orang-orang yang berjalan. Ya, itulah di hari ilal masajid ke masjid. Binuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna dari kiamat. Ya, kira-kira sholat apa yang sholat yang sekiranya sebelum masih gelap masih malam? Masih sholat subuh, sholat isya. Ya, atau sholat maghrib, dan maghrib ya masih nampak, tapi ya mau menuju kegelapan. Ya, orang dulu nggak ada lampu, sekarang mungkin ada lampu lebih terang. Di mana orang dulu nggak ada lampu tapi tetap ke masjid, melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Hakada. Ya, nanti di hari kiamat Allah akan kasih padanya cahaya yang sempurna, Hakada. Yang pertama, man nawwara masajidallahi binahwi qira'atil Qur'an, nawwarallahu qabrahu. Man nawwara, barang siapa nawwara yang memberikan cahaya, yang menerangi, siapa siman masajidallah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, binahwi qira'atil Qur'an, dengan semisal bacaan Al-Qur'an. Siapa yang menerangi masjid-masjid Allah dengan semisal bacaan Al-Qur'an, dengan bacaan Qur'an, ya, nawwarallahu qabrahu, maka Allah akan menerangi qabrahu, kuburannya dia. Di saat dia meninggal dunia, Allah akan terangi kuburannya. Ya, berarti juga pertama adalah dari hadis ini. Ya, ada juga andil bacaan Al-Quran di masjid. Meskipun ya baca Al-Quran di mana saja boleh. Di rumah boleh. Ya, di masjid boleh ada anjurannya. Di mana lagi? Di kantor boleh. Ya, di pasar boleh. Di kuburan boleh. Masa di kuburan boleh? Ya, kenapa di kuburan boleh? Hanya orang-orang yang nggak ngerti lah untuk mengatakan kemudian di kuburan nggak boleh baca Quran. Lah, dia pun membatasi. Dia nggak boleh baca Quran di kamar mandi, ya, itu nggak boleh. Ya, di kamar mandi, karena kamar mandi itu adalah tempatnya najis, tempat orang buang air, ya, tempat orang buka aurat. Maka termasuk bentuk ihanah, penghinaan terhadap Al-Quran kalau dibawa ke kamar mandi, dibaca di kamar mandi. Itu ada. Tapi selain itu, ada yang baca di kuburan, ya boleh. Dan itu banyak dalilnya. Ya, banyak dalilnya. Ya, apa tadi? Baca Quran, ya, di dalam kubur. Termasuk juga Imam Nawawi menyebutkan, ya, dalam adhkar, ya, dalam aku udah lewat itu pembahasan tentang itu. Imam Nawawi menyebutkan dalam Majmu' juga disebutkan tentang baca Quran di kubur. Sampai kapan? Sampai kata di boleh sampai kata. Sampai tidur di kubur boleh di kuburan. Ya, sampai tidur di kuburan. Makanya orang dulu itu kalau ada yang meninggal dunia, orang dulu kalau yang wafat, itu kalau mereka nggak sanggup untuk baca itu, mereka ini nyuruh orang, nggak tahu sama orang, bacailah Quran sampai kata di kuburan ayahku ini, di kuburan orang tuaku ini. Nah, dibuatkan pondok kecil, ya, dikatakan dalam Quran awal berapa orang tadi, ya, kemudian ya, sekarang itu dikasih hadiah lah yang baca tadi, sampai dia kuburan, ya, terserah yang mau nyuruhnya, kemudian mau nyuruh dia sekali khatam, atau 2 kali khatam, atau 3 kali khatam, yang penting, ya,
terserah yang dia mau, gitu ya. Tapi sekarang ini jarang begitu, hampir-hampir udah mulai nggak ada lagi begitu. Kalau dulu itu masih ada, ya. Apakah boleh? Ya boleh, nggak ada larangan. Karena jadi siapa yang menerangi masjid-masjid Allah dengan bacaan Al-Quran, berarti ada andilmu dalam baca Al-Quran di masjid, ya. Sekarang ini orang jarang lagi di masjid baca Al-Quran, jarang. Ya, lebih banyak orang di masjid, ya, main game point blank lagi. Point blank, ya, main game lagi. Ya, anak-anak mudanya bukan Quran dipegang, tapi handphone mereng itu. Main di belakang masjid, masjid dalam masjid, bukan Quran yang dipegang. Sekarang ya, udah nggak ada lagi, jarang sekarang orang yang Quran dah. Kalaupun ada 1-2 orang lah, ya, selebihnya nggak ada lagi. Kemudian orang yang suka baca Quran di masjid. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi bukan siapa yang baca Quran di masjid, ya, siapa yang menerangi masjidnya Allah Taala yang baca Quran, maka Allah akan menerangi kuburannya dia. Di saat dia kala dia mati meninggal dunia, Allah akan menerangi kuburannya. Ya, kuburan itu gelap atau terang? Kuburan itu gelap, nggak ada lampunya. Tapi kuburan baru bisa jadi terang apabila banyak amalmu di dunia, sehingga Allah kasih terang dalam kuburmu. Ya, ada Allah Taala terang kubur kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, rahmati sayangi kami apabila kami menjadi penduduk kubur nantinya. Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya yaqulu, Allah berfirman, jadi dalam hadis qudsi, inni la hummu bi adabi khalqi, sesungguhnya aku kepingin untuk mengadab dengan mengadab khalqi, makhluk-makhluk. Aku ingin mengadab makhluk-makhlukku. Ya, aku ingin kali aku adab di makhluk. Ya, kenapa macam itu? Ya mungkin banyak maksiatnya, lebih banyak maksiatnya dibandingkan taatnya, lebih banyak kemudian mukhalafatnya dibandingkan nurutnya, nurut dengan perintahnya Allah. Ya, lebih banyak melanggarnya dibandingkan taatnya. Ya, jadi rasanya mau ditumpahkan azab, ya, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nazartu ila umari buyuti, maka apabila nazartu aku melihat ila umari buyuti, ya, kepada orang-orang yang memakmurkan, kepada orang-orang yang meramaikan buyut di rumah-rumah buyut masjid, ya, kemudian mutahabbin nabiyya, dan kepada orang-orang yang mutahabbin, orang-orang yang saling cinta karena aku, saling cintanya karena Allah, berkawan karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, berteman karena Allah, ya. Bukan karena yang lainnya, bukan karena duniawi, bukan karena gak enakan, bukan karena nafsu, ya, bukan karena keuntungan, tapi dia berkumpulnya cintanya karena Allah. Wasta'ul mustawfirina bil ashari, orang-orang yang minta ampun bil ashari di waktu sahur, sebelum subuh, istighfar. Ya, katanya Allah Ta'ala, kalau bukan karena mereka, orang yang memakmurkan masjid, orang yang cinta karena aku, dan orang yang beristighfar dari waktu sahur, kalau bukan karena sebab kriteria 3 orang ini, sebab 3 macam orang ini, aku akan mereka asrifu anhum wal adab. Ya, karena sebab mereka lah asrifu anhum wal adab. Ya, aku palingkan dari mereka adab. Aku palingkan dari mereka. Gak jadi diajak. Ya, maka dari itu tadi saya sampaikan, ya, tempat dan daerah yang apabila nggak ada masjidnya, nggak ada masjid, ya, maka lebih rentan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun adabnya Allah. Ya, ada masjid kemudian orang yang ada kali juga diadab. Ada kalanya diadab, ya, tapi bukan karena masjidnya, karena lebih banyak orang yang maksiatnya dibandingkan orang yang mengabaikan masjidnya.
lebih banyak orang yang buat dosanya dibandingkan orang yang taat di masjidnya. Ya, nah itu yang menyebabkan kemudian turunnya azab. Ya, maka ya Umar masjid, Umar buyutina, ya ramaikan, ya makmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala masjid. Itu penyebab dari tersingkirkannya bala dan musibah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu juga berhati tidak, yaitu cinta karena Allah, saling cintanya karena Allah, saling bertemannya karena Allah. Itu latihan bisa itu, latihan untuk setiap mau menjadi pertemanan, persahabatan, ya kedekatan dengan siapapun, maka ya niatkan pertama kali karena Allah. Ya, karena Allah itu bukan hanya buat lisan. Kalau sudah dari lisan, kadang lisan itu karena Allah, hati bukan. Ya. Lisan karena Allah, hati pun gimana contohnya? Dia berteman laki-laki sama laki-laki, tapi karena bisnis, karena keuntungan, karena ini dan karena itu. Tapi kalau dia berteman sama perempuan, dibilangnya aku berteman karena Allah. Ya, aku menjalin hubungan ini karena Allah. Aku cinta samamu karena Allah. Bohong. Kecuali udah halal. Ya, kecuali udah halal suami istri baru karena Allah. Ya, karena Allah, bilangkan karena Allah. Tapi kalau belum ada hubungan, jangan ngomong karena Allah lah. Itu namanya, ya, itu namanya kalimatul haq yuri dari hamba batil. Ya, yuri dari hamba batil. Kalimatnya benar, tapi tujuannya adalah kebatilan. Ucapannya benar karena Allahnya, tapi niat busuk dalam hatinya itu batil. Itu ada. Ya, ada, ya. Nah, maka dari modul mutahabbi dia cinta karena Allah. Nah, berteman karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, semuanya diniatkan atas dasar karena Allah. Ya, bukan karena yang lainnya. Kalau karena duniawi, kau nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Kalau karena duniawi, ya. Nah, kalau karena Allah, kau dapat pertemanan, kau dapat keuntungan duniawi, plus kau dapat pahala. Nah, dapat pahala. Semua kau dapat itu. Kau borong itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Yang ketiga tadi, ya, penyebab daripada dipalingkannya oleh Allah Taala adalah orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Ya, dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis, ya, kalau bukan karena orang-orang ruku di malam hari, ya, dan kalau bukan karena hewan-hewan yang masih, ya, yang masih baru melahirkan, ya, kemudian kalau bukan karena bayi-bayi yang masih menyusui kepada orang tuanya, ibunya, ya, sungguh aku akan tumpahkan adab, ya, dengan sebesar-besar, ya. Tumpahkan adab itu, ya, dengan adab yang sebesar-besar. Kalau karena jadi orang yang ruku di malam hari, sholat malam, mohon ampun sama Allah, ya, karena mereka kemudian masih aman lah dunia. Kalau nggak ada lagi orang yang ruku tengah malam, sudah sholat malam, belajar sama Allah, nangis karena Allah, bukan lagi karena ada mulai anak bayi yang masih musuh, ya, kemudian masih hewan-hewan ternak yang masih kemudian, ya, baru melahirkan, maka Allah akan tumpahkan azab pada penduduk bumi. Ada, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala singkirkan azab dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baju. Amin. Ila Al-Junaidu Iblisa Manami Uryana Faqala lahu alla tastahiya minan nasi Faqala haula ila nasu Innaman nasu aqwamun fi masjidis Sawniziyah An-naw jasadi wa ahramu kabidi. Qala al-Junaidu falamma
intabahtu wadautu ilal masjid fara'aitu jama'atan wada'u ru'usahum ala rukabihim mutafakkirin falamma ra'awni qalu la yaghurrannaka hadithul khabith. Tidak dikatakan Ra'al Junaid, Imam Junaid melihat dia dalam mimpinya Iblisa, ada di mana di dalam tidurnya. Imam Junaid mimpi tidurnya. Dia apa dia? Dia iblis. Uryanan. Iblisnya uryanan. Apa dia? Telanjang. Iblisnya telanjang. Nengok lagi. Faqala maka berkata, siapa? Imam Junaid berkata iblis. Ada tasya'i minan nas. Kau enggak malu apa? Apa kamu tidak malu minan nas dari orang-orang? Qala berkata dari si iblis. Haula'i nas. Innaman nas haula'i la nas. Innaman nas aqwamu fi masjid Saudisia. Hanya saja an-nas manusia itu aqwamu. Ya, suatu kaum di masjid Saudisia. Di masjid Saudisia. Itu kapan dari haula'i lanas itu ay haula'i laisu binasin yustahya minhum. Mereka bukan manusia yang harus dibuat yang harus aku malu pada mereka. Ya, manusia itu yang betul manusia adalah aqwamun, suatu kaum di masjid Saudisia. Di masjid Saudisia. Ya, itu adalah nama makbarah di Baghdad. Nama kuburan di Baghdad. Dijadiha Gorbi, ya, di sebelah baratnya. Jadi ada namanya masjid itu, masjid Saudisia. Ya, mereka manusia itu yang betul-betul manusia. Atnau jasadi, amrodu, mereka buat sakit jasadku, tubuhku, katanya setan, iblis. Wa ahraquka bidi, dan membakarkan bidi, bakar jantungku, bakar hatiku. Ya, orang-orang yang di masjid itu. Jadi orang di masjid itu ya, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang aktif ke masjid, orang yang memang hati terpaut dalam masjid, ya, suka ke masjid, itu membuat setan hatinya terbakar, membuat ya, jasadnya setan sakit, ya, makanya nggak suka. Kemarin apa pernah kita ceritakan seorang sahabat yang jatuh berkali-kali di jalan, ya, dan kotor bajunya, pulang lagi dia. Ganti baju baru, pergi lagi ke masjid. Tengah jalan jatuh lagi. Sampai berkali-kali. Berhasil yang terakhir kali ditolong sama seseorang. So, dia nggak tahu seorang itu setan. Ditolong. Ya, kemudian dia langgenglah jalan ke masjid. Sampai kemudian ke masjid, ya, jumpa sama Nabi SAW. Dia ceritakan apa yang dia alami. Ya, kronologisnya yang dia alami dia ceritakan. Ternyata Nabi mengatakan, kau tahu siapa tadi yang nolong kau? Ya, tidak ya Rasulullah. Dia adalah setan. Kenapa wujud kalau setan? Kok baik kali setan? Karena setan dia mau kemudian ya, setiap orang menuju masjid itu dia perjalanannya satu langkah perjalanan ada ampunan Allah, ada kasih sayang Allah, ada pengangkatan derajat dari Allah Taala. Ya, sehingga setan tidak mau ini orang mendapatkan lebih banyak lagi pemberian dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, maka dari sebenarnya ini ya, itu membuat setan itu hancur hatinya, membuat terbakar jantungnya hatinya. Itu adalah orang-orang yang aktif dalam memakmurkan masjid. Kalau Junaid berkata Junaid, "Falamma tabatu wadautu ilal masjid." Setelah aku bangun, aku berangkat pergi ke masjid. Wa ra'aitu jama'atan wada'u ru'usahum, dan aku melihat sekelompok jamaah, sekelompok orang wada'u, mereka meletakkan ru'usahum, kepala mereka, ada ruka di lutut-lutut mereka. Ya, mutafakiri dalam bertafakur. Gini. Ya. Tafakur. Ya, silakan. Ya, mutafakiri mereka tafakur. Falamma ra'auni, maka tatkala mereka melihat aku, qalu, mereka mengatakan la yaghurraka hadithul khabith. Jangan tertipu padamu hadithul khabith. Ya, cerita yang kotor ini. La yaghurraka hadithul khabith. Ya, seakan-akan berarti orang yang di masjid tadi tahu tadi ya, apa tadi? Tahu dia apa yang dimimpikan tadi malam oleh Imam Junaid. Ya, kan sampai itu. Nah, ya gua naga hadithul khabith. Ya, berarti betul-betul tahu. Mereka kasyaf.
Ya, jangan tertipu pada kau. Ya, dari apa tadi kejadian yang jelek tadi, gitu ya. Nah, meskipun saya kan bilang begitu, ya, tapi jangan dulu. Ya, maksudnya tetap amal itu dijaga. Jangan mau kemudian terpedaya dengan apa yang dikatakan oleh setan. Terus. Inna ra'atan sawda'a tusamma ummu mahjanin kana taqumu ala tazifil Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wadata yawmin kana Rasul alaihi salatu wasallam ya'udul amwata wa yazuru maqabira wajada min bainal quburi qabran jadida. Fas'ala man sahibu hadzal qabri faqila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu qabru ummi mahjunin. Mahjan tadi Ummu Mahjan. Fabaka Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fas'ala ashabahu wa qala lahu lima lam takhbaruni tukhbiruni biwafatiha hatta kuntu usalli alaiha. Faqalu lahu ya Rasulullah laqad matat fi sa'atin shadidatil hararati wa kunta sa'ataha mustarihan. Faqifna alaika min hararati syamsi. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla alaiha wa hiya tahta atbaqi turabi. Wa ba'da dhalika qala lahum idza mata minkum ahadun fa'akhbiruni bimautihi hatta usalli alaihi. Fa'inna man sallaitu alaihi fid dunya kanat salati syafa'atan lahu fil akhirati. Wa ba'da dhalika nada ala ummi mahjanin wa hiya tahta turabi wa qala laha assalamu alayki ya umma mahjan ayyul a'mali wajadti afdaluh. Wasamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ditalaqqal ijabata wa ba'da dhalika qala li ashabihi innaha taqul lam ajid afdala indallahi min tanzifil masajid. Wa ba'da dhalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa ta'ala bana laha baitan fil jannah arahal ana jalisatan bihi. Disebutkan di dalam ada seorang wanita sauda, seorang wanita yang berkulit hitam, tusamma Ummu Mahjan, dinamakan namanya lah Ummu Mahjan, orang wanita kulit hitam. Kanat taqumu ala tanzifi masjid. Kanat ada si Ummu Mahjan tersebut taqumu dia tegak ala tanzifi masjid, maksudnya tegak dia tugasnya atau dia aktivitasnya adalah ala tanzifil masjid, atas membersihkan masjid. Sudah berdiri di sini Ummu Mahjan tadi, Ummu Mahjan. Ya. Nah, perhatikan, meskipun apalagi seorang wanita berkulit hitam, kalau dia memberikan manfaat, ya, ada nilai plusnya dalam ibadah sama Allah termuliakan meskipun kulit hitam. Ya. Nah, karena Islam nggak ada yang membeda-bedakan kulit hitam, kulit putih. Yang membeda-bedakan kemudian yang menganggap bahwasanya dalam dia membedakan dalam hatinya kulit hitam dan kulit putih, membenci kulit hitam dan juga yang suka kulit putih saja. Sebaliknya, ya, berarti hatinya itu ada penyakit kekufuran dalam hatinya. Masih ada penyakit kekufuran. Karena yang beda-bedakan itu adalah sifatnya orang kafir. Orang Islam nggak ada lagi. Ya, mau dia putih, mau dia hitam, mau dia pendek, mau dia tinggi, mau dia ganteng, mau dia jelek, selama dia yang buat takjubnya orang Muslim adalah nilai ketakwaannya sama Allah. Ya, kalau nggak ada takwa, ada yang jelek, pendek, pesek, hitam, tapi punya takwa kuat dibandingkan orang ganteng,
ganteng, putih, ya, tinggi, mancung, ya, nggak ada takwanya, atau ya sama sekali ibadahnya juga hancur, ibadahnya rusak, maka lebih pantas untuk dicintai orang yang tadi. Meskipun dia jelek, pendek, pesek, lagi lengkap dah, hitam, meskipun, tapi takwanya yang Allah Taala kuat, maka lebih pantas untuk dicintai dibandingkan ya. Tapi nyatanya berbeda saat ini. Pendidikan agama ini udah mulai hancur. Ya, nyatanya orang yang perempuan. Sama artis Korea, sama artis Korea. Ya, memang putih, ganteng, tinggi, tapi kafir apa diwali? Wow kan? Ya, kafir, gak pernah sholat, tak sunat pun tak tahu. Ya, apa dia plusnya? Ya, itu lah. Sifat kekafiran sudah mulai masuk dalam hatinya orang muslim. Mau dia menjadi. Maka itu jangan pula udah kenal dengan majelis, kenal dengan pengajian, kenal dengan masjid, kenal dengan pesantren, kenal dengan, tapi kemudian masih sifat orang kafir. Iya tidak. Ini Muhammad tersebut aku mu'ala tadi di masjid. Dia memang suka membersihkan masjid. Ini juga di antara fadilah keutamaan membersihkan masjid. Jadi masjid kotor itu cepat bersihkan. Ya, jadi kotor jangan biarkan kotor. Ya, siapa yang paling tercepat untuk dia membersihkan masjid, dia paling tercepat untuk cepat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya sebagaimana pahala besar bagi orang yang sudah membersihkan masjid, gitu juga bagi dia dosa besar bagi orang yang suka mengotori masjid. Ya, buang sampah sembarangan, nggak diambilnya lagi, atau macam-macam. Sekecil apapun itu kotorannya, tetap dosanya besar karena dia mengotori masjid. Ya, kalau itu habis itu letakkannya di balik sejadah. Tahu? Ya, ya. Memang orang nggak tahu, temanku sebelah nggak tahu nggak nampak, tapi Allah Maha mengetahui. Malaikat tahu. Ya, dicatat sebagai malaikat mengotori masjid. Ya, bahkan disebutkan dalam mazhabnya Imam Ahmad kalau salah Imam Malik, disebutkan kentut di masjid haram. Kentut masjid haram. Oh, dia mulu berdiri. Tuh. Ya. Atau ada suaranya. Gitu ya. Dan tetap haram. Mobil tak boleh, tetap haram. Ya, ada begitu. Ya. Juga takdir dalam masjid itu luar biasa. Gitu ya. Jadi ini bersihkan masjid siapa ini? Umi Mahdan. Ya. Tadi masjid Rasulullah SAW. Pada yang suatu hari, karena Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, yaudu menjenguk al-amwata, yaudu itu apa tuh? Maksudnya menjenguk sini apa nih? Datang ke tempat orang yang meninggal dunia. Yazur. Dari sini juga Nabi SAW datang berkuburan. Nabi datang ke orang mati. Orang mati mana? Di kuburan. Ya, tempat orang mati di kuburan. Berarti Nabi ziarah. Nabi ziarah. Di sini Nabi baca bahwa Nabi pun berziarah. Ya, tapi kan Nabi ziarah. Ya, wa yazur dan Nabi berziarah. Al-maqabir pada perkuburan. Nabi ziarah kuburan. Ya, jadi ziarah kubur adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajada min baini kuburihim minal kuburi, dan dia mendapati di antara kubur-kubur tersebut kuburan ada satu kuburan jadidan yang baru. Ada kuburan baru yang beliau ini kuburan baru. Berarti luar biasanya Nabi SAW. Semua kubur dipelajari Nabi. Mana kuburan lama, mana kuburan baru. Berarti menunjukkan Nabi sering ke kuburan. Kalau Nabi jarang kuburan, ya Nabi tidak tahu mana kuburan baru, mana kuburan lama. Justru karena Nabi sering ke kuburan sehingga mengetahui mana kuburan baru, mana kuburan lama. Itu Nabi. Ya, berarti ziarah kubur sering-sering itu adalah sunnah Nabi, ajaran dari Nabi. Gitu ya. Bukan ziarah kubur itu hanya setahun sekali, hanya setahun 2 kali, bukan. Ya, sering-sering. Dan kemudian masalah ketika Nabi mendapati ada kubur baru, masalah kemudian Nabi bertanya, man sahibu hadzal qabr? Siapa pemilik kubur ini? Siapa yang meninggal dunia ini? Ya. Dan fakila
Maka dikatakan, ya, dikatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna uqubru Ummi Mahjan. Ya Rasulullah, ini adalah, iya, sungguhnya dia itu kubur Ummi Mahjan. Dia kubur Ummi Mahjan. Fabakar Rasulullah, kemudian nangis siapa Rasulullah SAW. Wasa'ala dan bertanya asal pada sahabat-sahabatnya, waqalahu, dan berkata Nabi SAW pada mereka para sahabat, lima lam tukhbiruni, kenapa lam tukhbiruni, kalian tidak mengkabarkan aku? Kenapa kalian tidak cerita sama aku? Ya, wa biwafatiha, dengan kewafatan dia. Hatta kuntu usolli, sehingga kuntu ada aku usolli, aku akan mensolatinya alaiha, atas dia. Ya, kalau kalian kabarkan pada aku akan mensolatkan dia, kata Nabi begitu. Ya, nah ini menunjukkan Nabi itu, ya, Nabi itu ada yang wafat, Nabi upayakan Nabi mensolati. Kecuali ada beberapa kriteria orang yang Nabi tidak mau sholatnya. Siapa itu? Orang yang mati dalam kondisi masih punya utang, Nabi nggak mau sholatin. Nabi nggak mau sholatin. Ya, orang yang matinya masih punya utang. Oh, itu lalu. Jangan sering-sering juga utang, sisi utang. Meskipun terkadang ada kalanya utang itu hal yang wajar, ya, hal yang dibutuhkan. Ya, tapi jangan sampai kemudian utang dibawa mati, utang tak dibayar-bayar, utang suka, ya, ada utang sama orang lain kemudian pura-pura lupa, ya, ditembak, ya, mau dibeli dari, ya, punya utang, Nabi nggak mau nyolatin, ya, bahkan Nabi pernah nyolatin, ada orang punya utang, mau disolatin sama Nabi, ya ditanya, apa Al-Hudin, dia punya utang, kemudian sahabat yang lain mengatakan punya, ya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi diam, Allah SWT. Kemudian ada Nabi mengatakan, siapa yang mau tanggung hutangnya? Kalau ada yang mau tanggung jawab atas hutangnya dia, aku akan sholat. Kemudian ada satu sahabat di tangan, aku akan menghutangnya ya Rasulullah, supaya dia sholat sama Nabi. Kemudian setelah ada yang bertanggung jawab atas hutangnya dia, Nabi sholat. Setelah sama Nabi selesai, kemudian selesai dikumpulkan, kemudian siap sore hari jumpa lagi sama seorang sahabat yang mengatakan nanggung hutangnya. Ditanya Nabi, udah mau selesaikan hutangnya? Ya, dia bilang belum ya Rasulullah. Ya, nah kemudian Nabi ini berpaling terus pulang. Kemudian besok hari jumpa lagi sama orang tadi yang nanggung hutang tadi. Nabi juga tanya, udah mau selesaikan hutangnya? Belum ya Rasulullah. Sampai dengan 2 kali 3 kali sampai dia sahabat tadi malu mau jumpa Nabi, takut kalau jumpa Nabi mau ditanya selesai hutangnya, gitu ya. Nabi selalu tanya, ya, hari berikutnya ketiga hari baru Nabi jumpa, Nabi tanya, sudah selesai hutangnya? Dia mengatakan sudah ya Rasulullah. Saat ini rohnya berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hutangnya belum dibayar, arwahnya masih terkatung-katung antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah. Ya, betul ya. Jangan sampai mati bawa hutang, ngerti ya? Bayar hutang itu, yang namanya hutang itu bayar. Ya, ini bilang nih, perhatikan yang berhutang tuh. Ya, bayar hutang. Yang suka nembak, kalau hadir ngaji, hadir majelis suka nembak berhutang nggak bayar. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian apa tadi? Kenapa kalian tidak mengkabarkan pada aku dengan wafatnya dia, sampai aku sholatkan dia? Kemudian Allah berikan mengatakan lahu pada Nabi, ya Rasulullah, laqad mata fi sa'atin syadidatil harar. Ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia itu di waktu yang sangat panas. Waktunya sangat, wa kunta sa'ata'a mustari'an, sedangkan engkau di waktu itu kau istirahat. Lagi istirahat, kami tidak mau kamu istirahatmu ya Rasulullah. Gimana tuh adabnya sahabat? Adabnya kan, kalau nengok Nabi istirahat sama sekali nggak berani bising, nggak berani ganggu, nggak berani, pokoknya jangan diganggu istirahatnya Nabi. Ya, jelas bukan? Kemudian fakhifna alaika min harri syams, dan kami khawatir padamu, ya, min harri syamsi, dari panasnya matahari, karena kondisi saat itu sangat panas.
Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Nabi memaklumi bahasanya, Nabi memaklumi alasannya sahabat, diterima oleh Nabi. Kemudian Nabi berdiri langsung, ya, Rasulullah berdiri, wa shalla 'alaiha, dan Nabi sholat 'alaiha atas wanita tersebut di kuburannya. Wa hiya tahta atbaqi turab, dan dia yaitu wanita tersebut Ummi Mahjan berada dalam lapisan tanah, jadi dalam kuburnya. Jadi Nabi sholat di atas kubur. Sholat yang sholat jenazah juga, sholat di atas kubur, orangnya dikuburkan. Ya, boleh sholat, ya boleh. Nabi pernah contohkan, Nabi juga pernah sholat di kubur. Sholatnya sholat apa namanya? Sholat boleh atau sholat jenazah? Ya sholat jenazah. Ya, tapi jangan dia nampak, ya apa di dalam dia, nanti ada biasanya, yakin. Ya, sholat boleh itu kalau di luar kota. Kalau dia berada di dalam kota, apalagi depanmu, meskipun di dalam tanah, tetap sholatnya sholat jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah atau sunnah? Fardu kifayah, beda dengan sholat ghaib. Sholat ghaib hukumnya sunnah. Saya kemana? Itu, ya. Nah, tapi kalau seandainya kau mengamalkan sholat di atas kuburan, ya, ini yang bedakan antara orang yang belajar fikih sama orang yang belajar fikih. Orang yang ngaji betul-betul sama orang yang pura-pura ngaji atau nggak pernah ngaji. Ya, memang nampak dia kulit aktif pengajian, tapi dia duduk aja di luar sambil merokok, sambil minum es, sambil jajan-jajan, nggak ada ngaji. Itu aja nggak ngaji lagi. Ya, apa aja nggak ngaji. Ya, apa bedanya? Bedanya kalau sholat di atas kuburan, sholat dari kuburan, sholat dari kuburan, maka yang bedakan antara orang yang udah ngaji sama yang ngaji adalah lepas di sendalnya, dilepasnya, dipijaknya. Sendalnya dilepasnya, diinjaknya sendalnya. Ya, ya kan sendalnya yang dipijak, tapi nggak dilepas kadang orang. Ada orang nggak dilepas. Apa itu? Talinya itu nggak dilepas, tapi dilepas, pijak talinya. Jadi tali itu mau pijak. Ya, dipijak. Dipijak baru sholat. Selama kakimu itu nggak kena najis, dan itu sah dan sholat. Tapi kalau misalnya sendalnya mau pakai, di saat sholat itu sendalnya dipakai, dimasukkan kakimu di tali-tali sendal itu, maka sholatnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena kakimu itu bersambung dengan najis. Ya, berarti kakimu bawa najis. Di antara syurut sholat adalah tidak bawa najis. Ya, kalau bawa najisnya nggak sah. Bajumu ada najis, dipakai ke sholat sah? Nggak sah karena bawa najis. Lidahmu ada najis, dipakai ke sholat sah? Nggak sah kalau karena najis. Baju najis, dipakai sholat sah? Tidak sah. Sama seperti sandal itu juga. Kan ya? Karena yang di bawahnya kan menempel dengan tanah kuburan. Tanah kuburan itu hukumnya najis. Kenapa? Karena apa itu? Berputar. Yang ketika dikorek ya, yang bawah ke atas, yang ke atas jadi ke bawah. Kenapa dia najis? Karena hancur lembutnya tubuh di dalam kubur, sehingga pecahnya, ada darahnya, ada nanahnya, ada segala macam, sehingga itulah jadi najis. Ya, bercampur dengan bangkai. Betul. Nah, itu yang membedakannya. Maka ya perhatikan kalau mau sholat di kuburan, sholat di kuburan, maka perhatikan lepasan sendal. Betul. Itu artinya orang udah belajar fikih. Dari sini juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu sebenarnya Nabi berdiri wa shalla 'alaiha wa hiya ta'ala gitu. Nabi mensolatin dia. Nabi sholat di kuburan. Pernah. Ya, apa yang bukan kuburan? Tidak apa-apa. Ya, yang justru yang aneh itu kalau ada orang melarang sholat, gitu. Mau sholat di mana aja apa-apa. Yang penting jangan di kamar mandi lah. Mau sholat di kamar mandi di WC, kumpulkan sejadah. Apa? Ya. Ya, meskipun dalam kondisi misalnya dalam hal-hal yang tertentu, misal sholat misalnya kayak contoh ada warga negara Indonesia, WNI Indonesia yang bekerja di negara tercina kah atau di mana kah, dilarang sholat dalam pekerjaannya, sehingga mereka tetap menjalani perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tetap jaga sholat meskipun di dalam kamar mandi. Tapi kamar mandi agak dosa pula. Kalau kamar mandi sekali satu gimana pula? Biasa sih ini sujudnya, dia agak luas dan mungkin dia agak sedikit bersih. Yang penting dia
kembangkan sejadah. Dikembangkan sejadah, dia berada di atas sejadah. Jadi mungkin bawah sejadahnya najis, tapi dia sejadahnya nggak najis, ya tetap sah. Dalam kondisi ini bisa itu. Ya, tuntutannya begitu. Ada yang begitu banyak, ada banyak. Orang Islam yang dilarang untuk sholat karena sebab faktor kerjaan segala macam. Bosnya melarang untuk sholat. Ya, kalau tahu begitu nggak usah berjalan. Ya, cari yang lain, masih banyak insya Allah. Ya, kerja-kerja yang halal. Daripada kemudian menurutin dari nurut dengan ucapannya apa? Ucapannya bos, ucapannya pemilik. Ya, nggak nurut dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nggak nurut dengan perintahnya Allah. Kalau kemudian wabah dari dan setelah itu setelah Nabi sholatin, qala lahu, maka Nabi berkata pada mereka, Nabi bersabda, idza mata minkum ahadun, apabila meninggal dunia minkum di antara kalian ahadun seseorang, ta'khbiruni, kabarkan aku ya, kabarkan aku bimauti dengan kematiannya, hatta usalli alaih, sehingga aku mensolatkan dia. Katanya Nabi begitu, aku solatkan dia. Fa inna man shallaitu, karena sesungguhnya orang yang aku sholatkan alaihi atas dia di dunia kanat sholati syafa'atan lahu, maka ada sholatku itu syafa'atan sebagai syafaat lahu untuk dia bil akhirah, di akhirat. Kalau orang yang disolat sama Nabi maka beruntung. Kenapa? Pasti diampuni oleh Allah, pasti masuk surga, sudah pasti ya. Nabi sebutkan fa inna man shallaitu alaihi di dunia karena sholat syafa'atan lahu yaumil qiyamah dan fil akhirah. Ya, sholat itu jadi syafaat untuk dia di akhirat. Ya, ini menunjukkan ya orang yang disolati sama Nabi SAW ketika meninggal dunia, ya maka sudah dipastikan dia masuk surga. Karena dalam sholat ada minta ampun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kalau Nabi tidak minta ampun, ya mungkin kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya Nabi. Ya, mustajab doa Nabi SAW. Kalau kemudian ya, kepada dari kemudian setelah itu, nah setelah itu, ya, setelah apa namanya? Dari bukan ini Nabi bersolatkan dengan apa ini? Bersolatkan di kuburannya. Dan solatnya Nabi itu menjadi syafaat bagi orang tersebut, ya kan? Nah, itu juga ulama, ya, karena ulama itu warisnya Nabi, ya, betul bukan? Innal ulama warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Jadi setelah Nabi nggak ada, siapa yang warisin seperti Nabi? Ulama. Jadi orang yang meninggal dunia wafat, ya, maka upayakanlah ada ulama yang mau sholat ini, ikut sholat. Ya, seharusnya lebih senang kalau meskipun ada 10 orang, 20 orang yang mau sholatin, ya, dibandingkan satu ulama yang sholatin, lebih senang satu ulama yang mau sholatin. Ya, senang kalau ada ulama yang sholatin, ya. Karena itu pewaris Nabi, ya. Senang kalau misalnya ada ulama yang mau sholatin jenazah, ya. Agaknya. Kemudian apa tadi? Bapak dari kemudian setelah itu nada memanggil, memanggil siapa? Nabi. Ya, Nabi memanggil ala Ummi Mahjan. Ummi Mahjan wa iya ta'ala turab, dan dia Ummi Mahjan itu di bawah tanah. Dipanggil sama Nabi. Ya, berarti Nabi ngajak dia berbicara. Kira-kira kalau dia berbicara sama Nabi, berarti yang di dalam itu dengar atau tidak? Dengar. Berarti orang mati itu mendengar, gitu. Terus siapa kemudian yang mengatakan kemudian orang mati tidak bisa dengar lagi? Siapa bilang? Ya, orang mati itu dengar. Kalau nggak dengar, ngapain itu kasih salam di kuburan? Kuburan. Assalamualaikum darqomi mu'min wa takum atu'adun wa dan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum apa artinya itu? Keselamatan sejahtera bagi kalian. Nah, kalian siapa? Yang itu? Enggak, udah yang mati. Lah kalau memang nggak dengar penduduk kubur, ngapain itu Nabi nyuruh ngasih salam? Ya, masa kalau Nabi sebodoh itu kemudian Nabi kalian salamlah pada penduduk kubur karena mereka nggak dengar. Ngapain itu Nabi nyuruh ngasih salam? Kalau memang nggak dengar, jadi menunjukkan orang penduduk kubur itu dengar. Ya, betul kan? Dengar.
Ya, juga disebutkan ya apa itu? Amalu, kalian beramallah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Amal kalian akan dilihat oleh Allah Taala, akan dilihat juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wal mu'minuna, dan akan dilihat orang mukmin. Ya, orang yang udah meninggal dunia bisa lihat, bisa juga. Ya, bisa dengar, bisa lihat. Ya, ada orang kakek udah meninggal dunia. Ya, nengok gua di apa nih? Dia nengok gua amal-amal di sini. Tengok, kalau dia nengok amalmu baik, dia bilang alhamdulillah cucuku baik. Ya, kalau nengok amalmu buruk, langsung dia istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, mintakan ampun sama Allah, ampunkan dia ya Allah. Ya, bisa itu. Orang nanti pun dengar, bisa lihat. Jelas? Ya teman-teman? Nah, Nabi manggil dia, Nabi ngajak bicara, Nabi manggil dia. Siapa tadi? Ummu Mahjan. Waqalaha, Nabi berkata padanya, ya, laha padanya Ummu Mahjan. Dan kalau ini orang yang udah mati kemudian nggak dengar lagi, Nabi gila lah. Nabi gila lagi kemudian ngajak orang, kemudian ngajak ngomong, orang nggak dengar. Kalau misalnya contoh, ada orang peka ada di sekarang, dia tuli ya kan? Dia misalnya pakai ini aja, saya isyarat, 1, 2 ya kan? Ada orang peka, kalau bicara, bang, datang dia peka, kalau bicara, kira-kira siapa yang salah? Dia yang salah atau yang salah? Yang ada bicara salah. Orang peka apa yang dia bicara? Orang peka itu kasih isyarat biar ngerti, ya. Nah, kalau ada yang kemudian kalau bicara, orang pekanya itu gila. Yang gila itu kalau nggak boleh bicara bukan. Nabi mulai juga, Nabi ada bicara sama orang yang meninggal dunia, umum aja. Lah kalau nggak dengar berarti Nabi gila berarti. Ya, mau dibilang kalau tidak ada orang pulang Nabi gila. Ya, mau dibilang. Nah, Nabi mengatakan assalamualaikum. Salam sejahtera untukmu, wahai Ummu Mahjan. Ayo amal wajati al-afdal. Amal apa yang kau dapatkan yang lebih afdal? Ya, ditanya sama Nabi. Supaya Nabi ajarkan oleh sahabat ada amal yang lebih afdal. Amal apa yang kau dapatin wahai Ummu Mahjan yang lebih afdal? Kemudian wasomatan Nabi diam. Setelah Nabi tanya itu Nabi diam. Sallallahu alaihi wasallam. Dia talaqal ijabah supaya Nabi menerima ijabah, jawaban dari dalam. Jadi setelahnya Nabi tunggu ada nggak jawaban. Ternyata Nabi tunggu ada jawaban. Ya, wabah dari setelah itu qala li ashabihi. Setelah Nabi diam, seakan-akan mendengar jawaban, kemudian Nabi berkata pada sahabat-sahabatnya, innaha taqul, sesungguhnya Ummu Mahjan yang di dalam kuburnya dia berkata, ya, lan ajid afdhala indallahi min tandhifil masajid. Aku tidak mendapatkan amal yang lebih afdal di sisi Allah daripada melainkan itu adalah membersihkan masjid. Oh, itu amal yang lebih afdal. Bersihkan masjid. Ya. Tidak ada amal yang lebih afdal di sisi Allah Taala daripada membersihkan masjid, katanya Ummu Mahjan. Ya. Wa ba'da dzalika setelah itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa suci Allah ta'ala tiga Allah, bana laha baitan, bana Allah telah membangunkan laha untuknya Ummu Mahjan baitan, satu rumah fil jannati, dalam surga. Allah bangunkan dari apa untuknya si Ummu Mahjan satu rumah dalam surga gara-gara dia bersihkan masjid. Arohal an jalisatan fi, aroha, aku melihat dia al-an sekarang jalisatan fi, dia duduk di dalam rumah tersebut. Ya, duduk dalam rumah tersebut. Hakada, ya, maka lomba-lomba bersihkan masjid. Ya, jangan sampai kotor masjid. Minum boleh di masjid boleh, makan boleh di masjid boleh. Apa yang boleh di masjid boleh di masjid. Selama itu nggak melanggar syariat boleh di masjid. Ya, tapi setelah minum, setelah makan dibuang sampahnya. Setelah minum, setelah makan kemudian ada sampahnya yang jatuh dikutip. Ya, bukan malah dikotor-kotorin. Ya,
Bukan berarti apakah orang kemudian ada orang buat misalnya contoh ada orang buat misal ulang tahun atau buat misalnya suatu acara meriah di masjid, kemudian kotor sebab acara yang meriah itu, dan buat majelis segala macam kotor banyak segala macam. Ya, apakah orang yang di masjid kemudian yang berserak kemudian orang-orang yang berdosa? Kalau dia ngotori masjid, dia pelakunya ngotori masjid, ya, maka dia buang sampah sembarang, dia berdosa. Yang beracara dosa, kalau berdosa. Ya, yang berdosa itu orang yang buang kotoran, buang sampah atau apa di masjid. Dia berdosa. Ya, orang di masjid, kalau dia ada di masjid, dikasih minum di masjid. Dah, habis minum, nah ini nanti pegang aja. Nah, sampah ini nanti ketika keluar keluar. Gitu. Jangan malah kemudian ditinggalkan segala macam, apalagi di kopi dibuang, makan segala macam, kemudian serah-serah, itu dosa. Ya, nah, tinggal ya yang kalau ada acara besar banyak sampah berserakan, ya dapat pahala banyak, yang bersihkan, dia bersihkan. Ya, dalam riwayat lain mengatakan disebutkan muhur huril ain, maharnya huril ain apa? Bidadari surga, maharnya bidadari itu adalah ya satu sampah yang kau ambil dari masjid kemudian kau buang. Itu maharnya bidadari. Ya, hanya orang yang nggak mau bidadari lah, kemudian ada sampah nampak di matanya kemudian dia buang. Memang dia nggak mau kawin dengan bidadari. Ya, nggak mau dia kemudian dia bidadari langsung surga. Alhamdulillah. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah.